Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai cara pembuatan proposal, contoh laporan psikologi kesulitan belajar. Nah, teman-teman, sebelum saya jelaskan lebih lanjut mengenai bagaimana laporannya, alangkah lebih baik kalau kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Baik, saya akan share materinya mengenai contoh laporannya. Saya berikan dulu format laporannya ya. Nah, format laporannya terdiri dari cover. Nanti ini isinya laporan kasus sesuaikan dengan diagnosa akhir, bukan diagnosa awal ya. Jadi laporan kasus anak dengan ASD, anak dengan kesulitan belajar matematika atau apa, sesuaikan dengan subjek kalian. Kemudian di sini untuk memenuhi tugas mata kuliah psikologi kesulitan belajar, di sini nama saya, dosen pengampunya. Kemudian ada gambarnya Uin Maulana Malik Ibrahim, disusun oleh kelompok apa yang beranggotakan siapa saja. Selanjutnya ini format laporannya. Di halaman judul, halaman persetujuan, nanti teman-teman dalam melaksanakan turun lapangan, kalian akan terus saya kontrol, sehingga harus terus bimbingan, seperti itu ya. Jadi saya nanti akan tetap jadi asesornya teman-teman. Jadi nanti ketika sudah selesai silahkan dikirim tiap progresnya mengenai laporan. Nanti kalau sudah selesai akan saya berikan persetujuan. Kemudian ada kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran. Ada, tiap kasus harus ada ya nanti gambar subjeknya. Kemudian laporan kasusnya ada kasus individu, karena kesulitan belajar jadi kasusnya kasus individu. Rumusan masalahnya ada identitas kasus, identitasnya subjek, terdiri dari apa saja, nanti kita bahas. Kemudian ada ringkasan kasus yang berisi informasi rujukan, keluhan, identifikasi masalah dari guru, orang tua, atau pihak sekolah, asesmen atau penanganan yang sudah dilakukan, identifikasi permasalahan terkait dengan pendidikan harus dinyatakan dengan jelas di bagian ini. Jadi ini ringkasan kasus dari asesmen awal kalian yang kalian dapat mengenai keluhan subjek. Itu. Kemudian kalian tegakkan yang namanya diagnosa awal atau a priori hipotesis. Ini tidak harus sama dengan diagnosa akhir. Jadi bisa jadi di a priori hipotesis kalian bilang bahwa anak ini agresif. Ternyata di diagnosa akhir anak ini agresif dikarenakan modeling. Maksudnya dia bukan anak yang agresif sebetulnya, tapi karena modelingnya yang dia dapatkan dari lingkungan agresif sehingga dia meniru. Itu. Atau di a priori hipotesis ini kalian bisa sampaikan bahwa motivasi belajar rendah. Ternyata di sini bisa disampaikan bahwa ternyata di diagnosa akhir anak ini bukan motivasi belajarnya yang rendah, tapi memang ada kecenderungan ke arah slow learner. Nah, seperti itu setelah assessment yang lebih panjang lagi. Gitu ya. Kemudian tujuan assessmentnya apa? Untuk menegakkan diagnosa, misalkan untuk memberikan intervensi yang tepat, kemudian metode assessment dan diberikan rasional. Jadi assessmentnya apa? Misalkan wawancara, observasi, tes informal atau tes formal, kemudian rasionalnya kenapa? Begitu. Jadi misalkan wawancara kepada siapa saja, kenapa mau wawancarai orang tersebut, gitu. Kemudian dilanjutkan dengan hasil assessment yang sudah kalian kumpulkan. Di sini dijelaskan informasi latar belakang kasus, kemudian bagaimana sih riwayat perkembangan dan kesehatan subjek itu mulai masa konsepsi. Apakah subjek ini memang anak yang diharapkan kelahirannya ataukah tidak? Selama masa konsepsi ini apakah ibunya mendapatkan tekanan, ataukah ibunya merasa bahagia, ataukah pernah keracunan makanan, karena itu juga akan mempengaruhi subjek, seperti itu ya. Selanjutnya pertumbuhannya, dia apakah ada loncatan, ataukah dia ada keterlambatan, ataukah dia normal. Nah itu silakan dijelaskan di bagian riwayat perkembangan dan kesehatan. Dilanjutkan dengan riwayat keluarga dan lingkungan tempat tinggalnya seperti apa. Kemudian riwayat pendidikan dan sekolahnya seperti apa, apakah dulu TK dia mengalami kesulitan atau tidak,
ternyata SD kok mengalami kesulitan gitu, kesulitan di bagian mana, ini jelaskan di sini. Dan lain-lain menyesuaikan sama kebutuhan kasus. Kemudian pelaksanaan asesmennya, bahasa dan komunikasi kepada subjek selama kalian asesmen itu bagaimana? Apakah modelnya kooperatif ataukah sering dia menoleh atau menyingkir atau dia berlari kayak gitu. Jelaskan di sini. Bagaimana sih sikap dia, cara komunikasi dia. Kemudian sikap terhadap pelaksanaan selama asesmen itu bagaimana? Apakah dia mau ataukah dia terjadi penolakan yang seperti itu. Kemudian kondisi tempat asesmennya seperti apa, ini juga dijelaskan, dan lain-lain menyesuaikan kebutuhan kasus ya. Kemudian hasil wawancara dan observasi dirangkum di sini. Jangan overlap. Kenapa jangan overlap? Yang dimaksud di sini langsung fokus ke diagnosa. Jadi nggak usah, kalau misalkan tidak mengarah ke diagnosa tidak perlu dimasukkan. Nah, seperti itu. Misalkan kita ngomonginnya dia ada kecenderungan kesulitan belajar matematika atau menulis seperti itu. Tapi kemudian kalian ceritakan bahwa orang tuanya ini bercerai atau dia sering bertengkar dengan kakaknya kayak gitu, itu terlalu luas. Jadi langsung difokuskan ke kesulitan belajarnya seperti itu ya. Kemudian hasil tes informalnya ini jelaskan skor atau rangkuman interpretasi setiap tes. Jadi misalkan tahapan berhitungnya dia masih di penjumlahan gitu, sehingga perkaliannya susah. Kemudian penjumlahannya itu sampai di mana, kemampuannya itu dijelaskan di sini, skornya di sini. Seperti itu ya. Kemudian tinjauan teori, pakai teorinya apa, siapa, kemudian analisis teori terhadap kasus. Jadi dianalisa kaitan sama teori yang sudah kamu jelaskan dengan keadaan subjek. Itu. Kemudian dibuat psikodinamika. Jadi psikodinamika mengenai kesulitan belajar itu kan di area psikodinamikanya behavior. Sehingga itu sudah saya jelaskan di video mengenai cara membuat psikodinamika kasus. Nanti kalian ikuti di situ. Ada A, B, C, D, E, F yang seperti itu ya. Kemudian lanjut ke diagnosa akhir. Diagnosa akhir ini integrasi dari hasil assessment, kemudian hasil tes informal, dan juga hasil dari integrasi dengan teori, bahwa semuanya menunjukkan diagnosa tersebut, sehingga diagnosa akhirnya itu seperti itu ya. Kemudian ada intervensi. Kalau intervensi di sini saya tidak mengharuskan atau mewajibkan kalian sampai melakukan intervensi langsung ke subjek, tidak. Bisa hanya rancangan intervensi, tapi misalkan kalian merasa saya bisa Bu gitu, sampai ke pelaksanaan intervensi, silahkan, tidak apa-apa, itu akan jadi nilai plus. Jadi di intervensi ada tujuan intervensinya apa, misalkan untuk mengurangi perilaku agresif, untuk apa kayak gitu ya, untuk meningkatkan atau mengurangi, silahkan. Kemudian ada yang namanya rancangan intervensinya seperti apa, pelaksanaan intervensi jika dilakukan, kemudian evaluasi intervensi jika sudah dilakukan, seperti itu, follow up. Kalau misalkan belum, berarti ini tidak diberikan. Bisa jadi enggak, karena kalian sampai rancangan. Kemudian ada saran dan rekomendasi. Setelah itu daftar pustaka dan lampiran. Lampirkan semua berkas serta dokumen asesmennya asli, guide interview, rangkuman interview, checklist, dan hasil observasi, hasil dan interpretasi setiap instrumen tes formal maupun informal, serta data pendukung lainnya. Segala macam identitas kasus, nama sama alamat harus disamarkan. Jadi inisialnya misalkan namanya Nara gitu, bisa NR gitu. Silakan gunakan inisial, kemudian alamatnya bisa langsung ditulis Malang atau Sidoarjo atau Surabaya itu saja, tidak detail. Kemudian foto subjek pada saat intervensi harus dilampirkan dan jurnal yang sesuai dengan kasus. Atau kalau misalkan memang belum sampai intervensi, foto subjek pada saat pelaksanaan asesmen perlu dilampirkan seperti itu ya. Ini contoh lanjutannya, contoh kasusnya. Nah ini contohnya. Ini ada kesulitan belajar menulis, ada kecenderungan kesulitan belajar menulis distrafia.
nama kelompok, kemudian ini lembar persetujuannya, kemudian ini kata pengantar, yang seperti itu. Nah, ini identitas kasusnya, nama, tempat tanggal lahir, hobi, cita-cita, yang gitu. Di sini, kesulitan menulis, hasil asesmennya seperti apa, sesuaikan sama tadi ya draftnya. Kemudian tinjauan teorinya seperti apa. Makanya saya sampaikan harus buat checklist sebelum turun lapangan. Itu memudahkan kalian. Kemudian psikodinamikanya ini nanti ikuti yang seperti saya sampaikan. Di sini individunya, inisialnya, jenis kelamin, usia berapa, A, B, C, D, E, F, G. Diagnosanya yang G. Kemudian diagnosa akhirnya seperti apa, daftar pustaka, dan juga lampiran-lampiran. Oh ya teman-teman, jika memang dirasa pemberian informed consent itu tidak bisa secara langsung, bisa kalian screenshot. Seperti itu ya, screenshot bahwa memang beliau bersedia, yang seperti itu. Kemudian checklistnya seperti apa, jurnal-jurnal yang dipakai seperti apa. Seperti itu, jika ada yang masih kurang dimengerti atau mau ditanyakan, silahkan sampaikan di chat WA group. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.